Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk bermajelis ilmu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang telah Dia wajibkan atas kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan mempelajari ataupun melanjutkan pembahasan pengurusan jenazah yang ini biasa kita kaji di malam Rabu. Kemarin belum selesai materi yang kita sampaikan, namun karena waktu yang sudah habis maka harus kita hentikan dan malam hari ini kita lanjutkan materi tersebut dan insyaallah taala prakteknya kita akan laksanakan di malam Rabu biidznillah taala. Kita masih bicara tentang memandikan jenazah. Masih berbicara tentang memandikan jenazah. Yang telah saya sampaikan bahwa memandikan jenazah ini termasuk kewajiban yang hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau seandainya ada kaum muslimin yang sudah memandikan, maka yang lain tidak perlu memandikan. Bahkan kalau kita melihat orang yang memandikan jenazah itu dia terbatas orangnya. Tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Ya. Jadi di antara hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah memandikan jenazah adalah orang yang memandikan itu harus orang soleh. Kenapa orang soleh? Tujuannya agar nanti menutupi aib jenazah. Sehingga orang yang memandikan jenazah ini tidak boleh dia cerita-cerita ke orang lain bahwasannya tadi saya mandikan jenazah kok misalnya badannya biru misalnya, atau perutnya kok besar, atau misalnya jarinya kok patah misalnya, dan yang lainnya. Tidak boleh, harus diam. Ya, apapun harus diam. Soleh. Yang kedua, berilmu. Harus berilmu. Jadi orang yang memandikan jenazah harus tahu cara memandikan jenazah, sunnah-sunnah memandikan jenazah. Yang kita sampaikan bahwa idealnya adalah ada dari kalangan laki-laki yang memang betul-betul paham cara memandikan jenazah. Kemudian dari kalangan wanita juga ada yang paham cara memandikan jenazah. Karena nanti yang boleh memandikan perempuan, ya perempuan. Yang boleh memandikan jenazah laki-laki, ya harus laki-laki juga. Jadi tidak boleh jenazah wanita dimandikan oleh laki-laki atau sebaliknya, kecuali suami istri. Kecuali suami istri atau anak kecil di bawah 7 tahun, maka boleh dimandikan dengan lawan jenis. Misal bapak punya anak perempuan yang usianya di bawah 7 tahun, maka boleh bapak ini memandikan anaknya. Tapi tidak boleh bapak memandikan anak perempuan yang anak perempuannya ini usianya misal sudah 7 tahun ke atas, 7 tahun, 8 tahun, bapak dah nggak boleh lagi mandikan. Kembali ke hukum asal bahwa yang memandikan laki-laki adalah laki-laki dan memandikan perempuan adalah
orang perempuan. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan bahwa boleh bagi suami memandikan istri dan sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau mengatakan seandainya waktu itu bisa diputar, maka tidak ada yang bisa memandikan jenazah Rasulullah kecuali para istrinya saja. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya istri boleh memandikan jenazah suaminya dan sebaliknya. Kemudian dalam hadis tatkala Aisyah mengeluhkan kepalanya sakit, kemudian Rasul mengatakan, bahkan kepalaku yang sakit wahai Aisyah. Rasul mengatakan, sesungguhnya tidak mengapa kalau kau mati dulu. Nanti aku yang akan mandikan kamu, aku yang akan mengkafani kamu, aku yang akan menyolatimu, dan aku yang akan menguburkanmu. Jadi Rasul dan juga Aisyah ini saling berharap agar bisa ngurus jenazah masing-masing mereka. Rasul berharap agar ketika Aisyah meninggal dunia, beliaulah yang mengurus jenazah Aisyah radhiyallahu anha. Namun takdir telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dahulu meninggal dunia ketimbang Aisyah. Namun ternyata yang memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang faham tentang memandikan jenazah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat laki-laki yang faham tentang pengurusan jenazah. Makanya beliau sering memandikan jenazah diperintahkan. Bahkan tatkala Abu Thalib meninggal dunia, Rasul mengatakan kepada Ali, "Idhab fawarih." Pergi dan kuburkan Abu Thalib, tidak usah dimandikan. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak boleh memandikan orang kafir. Ya, tidak boleh memandikan orang kafir. Kalau yang punya rumah sakit Muslim, rumah sakit Islam, ada pasien misalnya Kristen atau yang lain, pokoknya non Islam begitu, meninggal dunia, maka perawat yang Islam tidak boleh memandikan apa? Jenazah orang kafir tadi yang meninggal dunia. Dan juga yang sering didapati di rumah sakit juga, dia tidak membedakan antara mayat laki-laki dan mayat perempuan. Biasanya kalau mayat laki-laki ya terserah mau yang mandikan perempuan atau laki-laki, udah ada tim khususnya untuk memang ngurusi pemandian jenazah. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Harus diperhatikan. Yang mandikan laki-laki maka harus laki-laki, yang perempuan harus perempuan. Dan kalau ada jenazah kafir tidak boleh dimandikan. Terus gimana? Panggil keluarganya suruh ngurus. Atau antar aja pakai mobil ambulans, pulang ke rumah malah beres, selesai urusan. Jadi bukan pihak rumah sakit malah lepas tanggung jawab seperti itu, malah bagus daripada menanggung resiko terjatuh ke dalam larangan. Kemudian bahwasannya janin yang keguguran yang usianya 4 bulan lebih, yang usianya atau yang sudah masuk 4 bulan ke atas, maka dimandikan. Kalau kurang dari 4 bulan maka tidak dimandikan. Karena orang yang atau janin yang meninggal dunia dalam usia 4 bulan ke atas maka sudah ditiup ruh dan dia dihukumi manusia. Yang umumnya manusia begitu. Kemudian orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, biar dikubur dengan darah-darahnya. Kemudian yang kita sebutkan juga kemarin bahwa cara memandikan jenazah adalah jenazah adalah siapkan 3 ember air. Siapkan 3 ember, 3 wadah ember. Ember pertama adalah daun bidara, air daun bidara atau air sabun kalau nggak ada daun bidara. Air sabun, kalau nggak ada air sabun maka air daun bidara atau sebaliknya, terserah, dua-duanya boleh. Atau pakai salah satunya. Biasanya mendapatkan daun bidara sudah susah ya. Tapi kalau beli yang bubukan itu harusnya ada. Beli yang bubuk begitu, daun bidara bubuk itu ada. Itu malah mudah itu. Kalau daun yang saya tahu, maka daun itu bukan hanya diremes kemudian dimasukkan air saja, bukan. Tapi daun itu kalau misal daun bidara ya, di depan pondok itu ada daun bidara, petik kemudian dalam jumlah banyak dimasukin ke ember, diremes-remes sampai keluar busanya. Diremes-remes sampai keluar busanya. Nah, busa itu yang nanti kita akan gunakan untuk apa?
memandikan. Jadi sambil ada airnya, sambil ada busanya. Jadi bukan hanya diremas kemudian masukin dicampur, bukan. Tapi diremas, dicampur, kemudian di dalam air diremas lagi. Makanya harus jumlah banyak supaya keluar busa. Disitulah nanti kita akan mandikan jenazah dengan air pertama itu ya. Ember kedua adalah ember air bersih. Ember kedua adalah ember air bersih. Ember ketiga adalah ember kapur barus yang sudah digerus. Jadi kapur barus dihaluskan, kemudian dicampurkan ke ember yang ketiga. Saya ulangi, ada 3 ember. Ember yang pertama adalah ember sabun ataupun daun bidara. Ember yang kedua adalah air bersih. Ember yang ketiga adalah air kapur barus. Kemudian mulai kita memandikan. Setelah kita siapkan ember, maka kita mulai melepas pakaian terlebih dahulu. Dan cara melepas pakaian itu pakai gunting. Ya, karena biasanya kalau mayat jenazah itu kaku dia. Kaku, susah kalau untuk melepas pakaian. Kalau misalnya idealnya itu ketika meninggal langsung dilepas pakaiannya. Jadi nggak usah dibiarin ditutup begitu masih berpakaian, jangan. Tapi langsung lepas pakaiannya, lalu ditutup pakai kain yang lebar. Begitu. Tapi kebanyakan yang kita dapati orang meninggal dunia ketika mau dimandikan baru dilepas pakaian, itu susah. Caranya gimana? Digunting. Digunting dari ujung, dari atas. Dari kerah, dari leher, dari apa namanya nih? Ya, kerah leher ya. Digunting ya sampai ujung tangan. Kemudian lewat bawah juga, ujung ketiak. Apa dari ketiak ya, dari ujung tangan ketiak terus ke bawah. Demikian juga yang sebelah kanan. Dari atas mentok, kemudian dari bawah juga dipotong. Nanti gampang, tinggal ditarik saja. Nah, cara nariknya itu harus kita siapkan dulu tutup. Harus kita siapkan dulu tutup untuk memandikan. Nah, jadi ketika mau memandikan itu kita siapkan tutup. Ya, kita siapkan tutup. Begini. Taruhlah ini jenazahnya. Kita siapkan kain untuk menutup antara pusar dan lutut. Ya. Antara pusar dan lutut. Begini misalnya. Baik. Ini pusar, ini lutut, begitu. Nah, sambil ditutup begini baru ditarik kain yang sudah tadi digunting sehingga betul-betul terjaga. Yang bawah nanti diangkat sedikit jenazahnya kalau memang nggak bisa ditarik, atau misal digeser begini bisa, tapi kalau digulingkan begini biasanya masih ada sebelah sini tetap ke tindih gitu ya, jadi agak diangkat sedikit. Nanti kalau sedikit tarik nggak masalah, angkat tarik selesai. Nah, maka selesai cara melepas pakaian. Celana juga gitu sama kayak tadi ya, digunting kanan kiri baru diangkat begitu ya. Yang bawah tinggal ditarik saja kalau celana mudah. Nah, dan ini harus tertutup begini. Harus sudah tertutup begini ya. Jadi tidak boleh terlihat oleh siapapun. Karena memandikan tuh nggak boleh dilihat oleh siapapun. Ya, kecuali yang memandikan saja. Kecuali yang memandikan. Jadi orang yang memandikan nanti biasanya kita ajarkan kepada santri itu 5 orang yang memandikan. Sebetulnya nggak ada ketentuan berapa orang, nggak ada ketentuan, hanya saja kita 5 orang dan ini sistemnya kerja tim. Sistemnya kerja tim. Jadi nggak nanti banyak ngomong gitu ya. Kerja tim. Nanti kafan juga demikian. Kafan juga nanti kita sampaikan kafan itu cara ngukurnya. Jadi ngeletakkannya, ukurnya itu betul-betul harus pas. Jadi nggak nanti magic digiling ke sana, diguling ke sini untuk ngepasin, enggak. Jadi mayat diletakkan di atas kain kafan, selesai. Karena udah diukur rapi gitu loh. Jadi nggak perlu diangkat ke sana, angkat ke sini, ngomong ke sana, ngomong ke sini. Mandi juga kayak gitu, kerja tim. Ya, kerja tim. Ya. Jadi setelah lepas pakaian dan ini sudah ditutup, maka masuk 5 orang. Masuk apa? 5 orang. 5 orang ini yang memandikan 5 orang. 5 orang ini 2 inti. 2 pemandi pertama dan pemandi kedua. Ini yang inti. Pemandi pertama, pemandi kedua. 2 orang lagi nanti asisten mereka. Asisten di pemandi pertama, asisten untuk pemandi kedua. Ini yang tugasnya lumayan berat. Tanggung jawabnya berat, yaitu apa? Jaga aurat. Ingat ya kawan, jaga aurat itu wajib. Jadi jangan dianggap remeh ya. Harus sebagaimana antum ketika ada orang jalan misalnya, antum nggak boleh pelorotkan celananya dia. Sama mayat juga gitu, ibaratnya loh. Kalau saya bayangkan kayak gitu. Kalau kamu tiba-tiba melorotkan gitu, dosa nggak?
dosa dolim, dosa melihatkan aurat ke orang lain, itu double dosanya. Nih, sama kayak gitu. Oleh karenanya tugas asisten 2 ini itu betul-betul harus ekstra menjaga kain ini. Kenapa dijaga, Pak? Karena nanti kan memandikan itu bukan nyiramnya bukan lewat atas, tapi lewat bawah gitu. Karena kalau lewat atas nggak bersih nanti. Jadi harus lewat bawah. Makanya ini sambil diangkat nanti begitu ya. Jadi pemandi pertama, pemandi kedua, asisten pertama, asisten kedua, ini penting. Yang tugasnya nanti selain ikut memandikan nanti juga harus dia menjaga kain. Kemudian satu orang di ujung kaki. Satu orang di ujung kaki. Tugasnya apa satu orang ini? Tugasnya ngulurkan air. Jadi nanti paling enggak harus ada 2 gayung. Nanti di sini pertama ember air sabun atau air daun bidara. Embernya nanti gayungnya ada 2, nanti diulur, satu di sana. Ulur ke sana, nanti lewat ke asisten gitu ya, kemudian ke yang memandikan. Yang memandikan ngesor, nah yang jaga air, yang tukang melurkan air ini udah siap gayung yang kedua, udah isi air. Ketika gayung ini habis, langsung oper. Set. Ini kerja tim namanya. Jadi enggak, air cepet-cepet, enggak. Jadi kerjanya seperti enggak kok ngangkat ember gitu berat, enggak. Jadi seperti itu kerjanya ya. Itu kenapa kita masukkan 5 orang. Enggak ada ketentuan sebetulnya. Kalau misalnya bisa 4 orang dan itu bisa efektif, maka 4 orang. Semakin sedikit berarti semakin bisa untuk tidak dilihat, karena nggak boleh dilihat orang ya, nggak boleh dilihat lihat orang lain. Orang yang nggak berkepentingan nggak boleh lihat. Yang berkepentingan memandikan itu boleh lihat. Kalau yang nggak berkepentingan nggak boleh lihat. Baik, setelah lepas pakaian masuk 5 orang seperti itu. Sebelum kita mulai memandikan kan diwudukan terlebih dahulu. Sebelum memwudukan maka kita keluarkan kotoran yang ada di perut. Kita keluarkan kotoran yang ada di perut. Kalau nggak keluar ya nggak masalah. Tapi kita usahakan bagaimana dipraktekkan yang seperti itu. Yaitu apa? Dengan cara hampir mendekati duduk. Diangkat begini hampir mendekati duduk, tapi nggak sampai duduk, hampir saja. Sambil dijaga, ini berat, ikhwan, ini berat. Nah, kemudian satu orang ya ini sambil diangkat begini ya, sambil pegang, nanti asistennya juga bantu ngangkat karena berat. Nah, ketika yang ini melorot dengan tangan ya, dilorot, perut bagian kanan, perut bagian kiri dilorot begitu. Kira-kira udah selesai, maka yang sebelah asisten yang berikutnya, pemandi yang berikutnya, misalnya pemandi yang kedua, saya pemandi yang kedua di sebelah kanan misalnya, pemandi yang pertama di sebelah kiri. Saya ngurut misal, saya urut, diurut, selesai kira-kira udah selesai diurut supaya kotorannya keluar, maka pemandi yang kedua dia udah megang air yang diulurkan oleh siapa? Oleh yang asisten, asisten. Asisten ini dikasih, kemudian pemandi yang kedua ini sambil menyiramkan air sambil nyebokin lewat bawah. Dan ini harus pakai sarung tangan, harus. Dan sarung tangannya dari karet yang agak tebal. Karet yang agak tebal, begitu. Ini dilakukan sampai bersih. Dilakukan seperti itu sampai bersih, tidak ada jumlah bilangan harus 3, harus 4, enggak, tapi ya sampai bersih. Setelah itu selesai bersih, ya. Setelah itu selesai bersih, kalau mau dipotong kukunya tadi sebelum kita bersihkan kayak gitu dipotong kukunya kalau perlu atau kumisnya begitu. Adapun kalau bulu ketiak nggak perlu karena susah begitu, atau bulu kemaluan juga nggak perlu, kumis atau kuku minimal. Oleh karena Islam tuh mengajarkan 40 hari maksimal untuk motong-motong kuku, motong rambut itu nggak boleh dari 40 hari, atau adabnya itu jangan lebih dari 40 hari. Supaya apa? Ketika meninggal dunia nggak ngerepoti. Jadi mandikan udah mandikan, nggak perlu motong-motong, nyukur-nyukur nggak perlu lagi. Begitu. Tapi kan sebagian orang nggak, kadang sampai berbulan-bulan gitu ya, sampai sampai kayak gitulah ya. Begitu. Kadang ketiak itu, kadang orang nggak malu yang ngangkat kayak gini nggak pakai ketiaknya, merawul gitu ya. Jadi dicabut ya, ketiak dicabut bulunya. Baik, jadi setelah itu selesai itu ya, selesai baru kita wudukan. Kita wudukan terlebih dahulu. Baik, kita wudukan caranya seperti biasa, ya. Tangan dulu, telapak tangan dicuci, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kalau misal pas menyuci bagian tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan, berarti kan yang kanan yang bersih-bersih, yang kiri ngocori. Pemandi utama yang kiri ngocori, begitu. Habis nanti tinggal yang tangan yang kiri gantian begitu. Yang pemandi yang sebelah kanan ngocori,
pemandi yang sebelah kiri bersih-bersih apa? Bersih-bersih tangannya dia. Bersih-bersih tangan mayit. Dan itu dalam keadaan sarung tangan udah diganti. Sarung tangan udah diganti, kenapa? Karena sarung tangan yang pertama tadi udah kotor, habis membersihkan apa? Kotoran. Jadi harus diganti. Nah, setelah itu kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur dan istinsyak, ingat tidak boleh memasukkan air ke mulut ataupun ke hidung. Karena itu nanti akan merusak, ya, akan merusak dan akan mengganggu tentunya. Maka pakai kapas atau pakai kain boleh. Silahkan pakai kapas atau pakai kain, dicelupkan ke air, digosok-gosokkan ke gigi. Pun demikian dengan hidung juga gitu, digosok-gosokkan ke hidung. Pakai kapas atau pakai kain. Selesai, kapasnya atau kainnya diletakkan. Setelah itu kita lanjutkan, mulai membasuh wajah. Pokoknya wudhu seperti biasa lah, wudhu. Dan ingat, membasuh wajah itu hati-hati agar jangan sampai air ini masuk ke hidung ataupun ke mulut. Ya, caranya gimana? Bukan disiram, tapi nyedong air pakai tangan, sor begitu, terserah mau pemandi yang pertama atau pemandi yang kedua, terserah, bebas. Ya, sor di tangan, kemudian diraupkan dari arah kening, dari kening tuh ya, dari kening ke bawah. Jadi jangan disiramkan ke sininya, tapi siramkan ke kening, tarik ke bawah. Supaya apa? Jadi air nanti nggak masuk ke hidung. Ya, itu menurut pengalaman seperti itu. Itu dilakukan 3 kali. Terus kemudian mengusap rambut juga gitu. Mengusap rambut nanti kan ada yang ke bawah nih. Maka nanti sebagian, misal yang mau mengusap rambut itu salah satu pemandi. Misalnya pemandi yang kedua saya ambil begini, ambil air, disiramkan pakai yang asisten, kita buang airnya, maka saya usapkan ke kepala. Yang pemandi pertama mengangkat kepala sedikit supaya tangan kita bisa ke belakang. Tarik ke depan, lalu telinga seperti biasa. Seperti memandikan apa? Biasa. Selesai. Kemudian tangan, kaki sama seperti wudhu ya. Sama seperti apa? Wudhu. Tidak ada yang beda. Selesai itu semua atau tangan dulu baru baru kepala atau kaki gitu. Selesai itu semua, kita mulai memandikan. Nah, tadi kan memundukan. Kita sekarang mulai memandikan. Sebelum kita mulai memandikan, maka kepala itu kita perlakukan terlebih dahulu. Kepala ini ada perlakuan khusus untuk kepala. Jadi untuk kepala ini, kalau mandi badan itu 3 kali. Kalau kepala ini cukup sekali saja. Pakai air daun bidara ataupun sampo. Caranya sama. Ambil air, kemudian kita ambil air, kemudian kita tuangkan ke rambutnya, ke kepalanya. Boleh disiram, tapi hati-hati nggak boleh air masuk ke hidung. Setelah selesai disiram, kita sampoi, kita bersihkan, ya. Kemudian kita siramkan air juga, jadi selorot begitu ya, bersih ke belakang. Selesai, maka selesai kepala, barulah kita akan mandikan badan. Memandikan badan, maka pemandian itu jumlahnya 3 kali. Yang sebagaimana yang sudah kita ketahui, pemandian adalah 3 kali. Yang pertama pakai air sabun ataupun air bidara, yang kedua pakai air bersih, yang ketiga pakai air gerusan kapur barus, begitu. Pemandian yang pertama adalah pakai kapur barus, pakai air sabun ataupun daun bidara. Maka siapkan air ember yang isinya adalah air sabun, begitu. Mulai dikucurkan dari asisten, begitu ya. Maka mulai memandikan dimulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan, dimulai dari badan yang sebelah kanan. Kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri atas, kemudian kiri bawah. Selesai memandikan 1 kali. Ganti dengan air bersih sebagai pembilas, itu digosok nanti ya. Kemudian kanan yang atas, kanan yang bawah, kiri yang atas, kiri yang bawah. Jadi gitu. Jadi sistemnya itu kanan dulu baru yang kiri. Jadi bukan kanan atas kemudian kiri, kemudian baru bawah. Itu enggak, tapi kanan atas, kanan bawah, kemudian kiri atas, kemudian kiri yang bawah. Itu dilakukan selesai air bersih, kemudian air kapur. Kalau air kapur ini tidak perlu digosok, cukup disiramkan saja. Tapi sama, yang sebelah kanan atas, sebelah kanan bawah. Anggota tubuh atas, kiri atas, kemudian kiri yang bawah. Memandikannya dimulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan. Kalau nanti berarti yang kanan berarti pemandi yang kedua saya yang ada di sebelah kanan mayit. Berarti nanti pemandi yang pertama yang di sebelah kiri dia ngocori air. Dia ngocor air, kita yang ngosok-ngosok, saya yang ngosok-ngosok. Yang kanan terus, ya. Ini asistennya pegang nih, karena air nanti akan lewat bawah. Asistennya jaga nih, hati-hati, harus jaga. Agak diangkat, tapi tetap ada sisa kain yang ngelembreh seperti ini, paham? Supaya ini nggak kelihatan, hati-hati jangan diangkat, tapi ngelembreh seperti ini. Air nanti masuk lewat sini, gosok.
Terus kalau kaki, misalnya saya nggak nyampe kaki, maka disambung pakai asisten yang sebelah saya, asisten nyambung kaki. Terus ya. Kemudian selesai yang sebelah kanan diiringkan. Ini berat, mayat diiringkan berat. Set diiringkan sambil dipegang, ada yang megang, asistennya sambil megang gitu kan. Asisten yang sebelah kiri itu megang gini. Karena kalau yang sebelah kiri ini nggak perlu dipegangin Pak ini nggak perlu. Karena air nanti akan masuk lewat sini. Nah ini yang dipegangin nanti yang agak sedikit diangkat ini, yang sebelah sini. Maka asisten yang sebelah kiri dia megang, ya. Kemudian pemandi yang sebelah kiri atau pemandi yang pertama ngucur air, saya gosok sama kayak tadi. Saya gosok. Asisten yang sebelah saya ini sambil bantu megang sambil ngangkat ini sedikit. Megang kalau cukup 2 orang yang silahkan ya. Tapi biasanya kalau mayat itu berat biasanya. Sambil terus ke kaki. Selesai. Yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Sama kayak tadi yang sebelah kanan. Misalnya yang sebelah kiri gosok, berarti saya nyiram gitu. Bawah juga kayak gitu. Nah itu selesai pemandian yang pertama. Pemandian yang kedua juga kayak gitu. Kerja tim kayak gitu ya. Kerja tim seperti itu supaya nggak udur-uduran, supaya nggak banyak ngomong. Dia diem, set. Jadi diem. Kalau orang udah biasa itu diem, jadi nggak perlu ribut. Ya. Yang repot itu kalau memandikan bersama orang-orang yang belum pernah memandikan. Jadi ini gimana salahnya? Itu. Jadi kebanyakan ngomong lama jadi. Tapi kalau udah tahu kerja tim selesai. Udah ada bagiannya masing-masing. Kalau yang kanan ngumbah, nyuci berarti gosok, berarti yang kiri ngucur. Selesai. Ada yang jaga kain seperti itu. Nah, selesai pemandian yang ketiga. Selesai pemandian yang ketiga. Kemudian pemandian yang terakhir kapur barus ya tadi. Kalau pemandian kapur barus, air kapur barus yang digerus, maka cukup disiram saja, tidak digosok. Bukan digosok karena tujuannya bukan untuk membersihkan tapi apa? Untuk mewangikan saja. Untuk membersihkan cukup pemandian yang pertama dan pemandian yang kedua. Pemandian yang ketiga untuk apa? Untuk agar dibikin wangi saja. Siram sama dari yang kanan, sor sampai ke bawah, terus agak diiringkan, kanan yang bawah, sor ya. Kemudian kiri atas, siram dari atas ke bawah, kemudian kiri yang bawah diiringkan dulu mayatnya. Nah, seperti itu. Selesai semuanya itu, maka kita anduki supaya apa? Nanti kalau ngangkat nggak licin. Itu tujuannya. Nganduki ini jangan digosok-gosok, cukup ditempel-tempel saja supaya nggak menyakitkan. Ya, tempel-tempel untuk menyerap air yang masih terlalu banyak itu ya, agar supaya nanti diangkat tuh nggak licin, agar kering begitu. Selesai dianduki, maka saatnya kita akan mengganti kain yang tadi basah. Ini kain yang untuk nutupi ini basah. Nah ini harus tebel ya. Ini kain harus tebel, nggak boleh tipis karena nanti kalau tipis akan ngecap dia. Baik, kita ganti. Ya, cara gantinya tutup dulu. Cara ganti tutup dulu di atas begini. Nah, kemudian ada yang narik dari bawah. Tarik pelan-pelan begini. Set, gini, tarik. Karena kalau tarik kayak gini nggak bisa. Dia lengket karena basah sih. Tarik gini, perut malah mayatnya gelempang malah repot ya. Jadi di sedikit-sedikit tarik begini. Set. Nah, sangat mudah sekali. Ya. Begitu ya. Baik, angkat silakan. Nah, setelah selesai kita akan masuk mengkafani. Baik. Jadi Bapak sekalian, kain kafan dalam keadaan udah siap. Jadi enggak kok mayat udah selesai dimandikan, kain kafan baru ditetah. Enggak, tapi ketika ada yang memandikan, ada orang yang memproses apa? Kain kafan. Ada yang memproses kain kafan. Jadi ada yang memandikan, ada yang proses apa? Kain kafan. Baik. Adapun kain kafan, Bapak Ibu sekalian, kita langsung di sini saja, kita nggak usah baca kitab. Ini sudah saya rangkum tadi, biar cepat. Baik. Ya, jadi kain kafan kita siapkan terlebih dahulu. Ya, jadi jumlahnya adalah 3 kain kafan dan warnanya adalah putih. 3 kain kafan yang berwarna putih. Bukan kewajiban, tapi sunnah. Dan itu kata Rasulullah, kenapa kok kain kafan itu warnanya putih? Karena agar lebih terlihat bersih saja. Agar lebih terlihat apa? Bersih. Dan kalau dimudahkan, maka disunahkan untuk memakai kain yang bergaris. Salah satu dari kain kafan itu bergaris. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, sujia bisaubi hibarotin. Beliau ketika meninggal dunia, beliau dikasih kain kafan yang bergaris. Kemudian beliau juga pernah bersabda, idza tuwfiya ahadukum
fawajada syai'an falyukaffin fi saubi hibaratin. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan dia mendapatkan sesuatu untuk mengkafani, maka hendaklah dia dikafani dengan saub hibarah. Saub hibarah adalah saub yang bergaris, pakaian yang bergaris. Kalau mudah didapatkan, kalau tidak maka enggak masalah. Kalau tidak seadanya saja yang berwarna putih. Siapkan. Kata para ulama, laki-laki perempuan sama. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya kain kafan perempuan itu jumlahnya 5, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya tetap disunnahkan perempuan itu pakai 5 kain kafan. Tujuannya apa? Agar lebih tertutup. Sebagaimana perempuan ini ketika hidup membutuhkan kain yang lebih banyak daripada laki-laki, demikian juga ketika dia meninggal dunia, perempuan meninggal dunia, maka sama, dia juga membutuhkan kain yang lebih banyak daripada apa? Laki-laki. Kain laki-laki cukup 3, yang perempuan jumlahnya 5. Nah, kalau kain kafan laki-laki maka biasa lebar gitu ya, atau lebarnya begini, lebar panjang begini, biasa. Kalau jumlahnya 3. Kalau kain kafan perempuan jumlahnya 5, yang 2 itu kain yang lebar seperti kain kafan laki-laki. 2 ini, yang 2 set. 2 ini kain kafan seperti biasa. Kemudian yang 3, maka yang 3 ini yang pertama adalah jilbab. Yang pertama adalah jilbab. Tapi ya kita katakan jilbaban lah, apa namanya? Nanti kita praktekkan ya, nanti jilbab. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya baju, gamis. Atau kita sebut dengan, biasanya adalah kita sebut dengan baju kurung. Kok dikatakan baju kurung? Ya karena memang nggak mirip baju, dia mirip baju tapi seadanya gitu loh. Mirip baju tapi seadanya. Walaupun dia adalah orang kaya yang meninggal orang yang kaya sekali, tapi tetap bajunya baju kurung. Nggak mungkin dia akan pakai kebaya begitu, nggak mungkin. Ya, pakai baju kurung. Nanti ada cara bikinnya, nanti kita sebutkan cara bikin kerahnya kayak mana, itu ada aturannya, ada menurut orang yang berpengalaman tuh ada seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan. Kemudian yang ketiga ada izar, sarung, ada bagian bawah. Ada bagian apa? Sarung bagian panjang tubuh dilebihkan 1 meter. Nah, cara ngukurnya juga ada ilmunya. Jadi cara ngukurnya itu disesuaikan dengan lekuk tubuh. Dimulai dari ujung kepala, dari atas sini. Atas, bukan ujung kening, bukan, tapi dari atas sini. Ukur pakai tali boleh, disesuaikan dengan lekuk tubuh. Hidungnya mancung ya mancung, yang pesek ya pesek, berarti kan? Begini terus, ya. Terus kalau ada perutnya buncit ya buncit, berarti terus ke bawah sampai ujung kaki. Nanti kaki kan kayak gini nih, ya kan? Ngikut juga talinya, set ke atas sini. Jadi bukan diukur, tarik, bukan. Tapi disesuaikan dengan lekuk tubuh. Ditambah 1 meter. Ditambah berapa 1 meter. Berarti misal kalau mayitnya tingginya itu 180, berarti kita butuh berapa? Ya, 280, berarti 2 meter 80 cm. Dikali 3. Berapa itu? Udah banyak itu, 8 meteran lebih. 8 meter, saya tulis tadi 8 meter 40 cm. 8 meter 40 cm. 10 meter. Jadi kalau beli kain kafan 10 meter. Soalnya bukan cuma ini. Nanti kita akan bikin popok juga. Ya, ada popoknya. Kita bikin tali juga, begitu. Jadi kalau beli itu jangan pas 8 meter 40. Beli yang 10 meter atau bahkan lebih dari itu. Ya. Karena nanti ada masalah juga. Kalau kain kafannya nggak cukup kayak mana? Itu yang repot. Baik. Baik. Nah, kan tadi panjang tubuh dilebihkan 1 meter. Panjang tubuh dilebihkan apa? 1 meter. Nanti cara masangnya, lebihnya 1 meter kan? 70 cm bagian kepala, 30 cm bagian kaki. Ya, 70 cm bagian kepala, 30 cm bagian kaki. Misal begini. Ini ya. Misal ini mayatnya. Ini kakinya. Ya. Maka begini. Set. Nah, ini 30 cm,
Ini 70 cm. Paham ya? 30 cm, 70 cm. Kemudian setelah kita buat kain kafan, kainnya seperti itu cara ngukurnya 3 ya. Kemudian kita buat tali. Kita buat tali. Kita belum bikin jilbab, kita belum bikin baju kurung, belum bikin apa namanya? Sarung gitu ya. Kita bikin tali. Nanti kita akhirkan. Tali panjangnya adalah 150, lebarnya 10 cm. Panjang tali 150 cm, lebarnya itu 10 cm. Lah kok harus 10 cm Ustaz? Sebetulnya nggak harus. Karena nanti untuk apa ya? Kalau 10 cm lebarnya itu dia nanti kalau untuk ngikat jadi terlihat besar gitu. Kalau misal kita motong hanya 5 cm itu nanti kalau buat ngikat ngelenting-lenting jadi kecil dia, jadi jelek, kelihatannya nggak bagus. Ya. Jadi lebarnya atau panjangnya 150, panjangnya 150, lebarnya 10 cm. Siapkan 7 tali, tapi nggak harus 7 juga. Tapi idealnya adalah 7. Boleh 5, ya. Kalau bisa ganjil jumlahnya. Ya. 7 tali. 7 tali itu untuk di mana saja? 7 tali itu yang pertama di ujung kepala. Ya, tali yang pertama kita letakkan di ujung kepala. Jadi gini ikhwan, sebelum kita tata kain kafan, tali kita tata terlebih dahulu. Ya, talinya kita tata terlebih dahulu. Tali 1, 2, ya, baru kita atasnya disusun apa? Kain kafan, begini. Jadi jangan kain kafan dulu, nanti tali nyusul bawahnya, enggak, repot. Nanti kasihan mayitnya. Ya. Gelimpang sana, gelimpang sini ya, sian, capek dia. Ya, apalagi bentar lagi mau ditanya malaikat tuh. Ya, jadi siapkan tali terlebih dahulu. Jadi tali yang pertama di ujung kepala. Kemudian sejengkal setelahnya 1 tali lagi di leher. Ya. Kemudian tali berikutnya di ujung kaki. Di ujung kaki. Sejengkal setelahnya taruh tali lagi, itu di pergelangan kaki. Di pergelangan kaki. Karena, kenapa Evan? Karena gini, kain kafan di pergelangan kaki fungsinya nanti adalah bahwa, misalnya ini adalah kain kafan, ini mayitnya, begitu. Kita bungkus begini, berarti kan ujung kaki nih, ini ada kain kafan di sini. Kemudian 1 jengkal, yaitu di pergelangan kaki, di sini, ya kan? Kita gubet begini, nanti kita tali di sini. Setelah di sini tali, lempar ke sini, ya ini ditali di sini nanti. Yang pakai pergelangan kaki, yang kain kafan di pergelangan kaki, paham ya? Mudah ya, insyaallah. Begitu. Total berapa sudah? 4. Saya ulangi, di atas kepala 1, kemudian di leher 1 sejengkal gitu ya. Di ujung kaki 1, kemudian sejengkal di pergelangan kaki 1. Berarti 4 totalnya. Kemudian di perut, di tengah-tengah, di pinggang. 1 lagi, berarti total 5. Total 5. Berarti sisa 2. Yang 1 di lutut, yang 1 lagi di dada. 1 lagi di lutut, 1 lagi di dada. Total sudah 7 tali kita siapkan. Kita pasang, sudah 7 tali kita siapkan. Baik. Kemudian kita juga harus siapkan tali kan pasang, kemudian kain kafan pasang 3 lapis gitu kan. Sekarang kita akan siapkan popok. Ya, kita butuh popok. Kenapa, Ivan? Popok itu nanti pasang, misal begini. Ini kain kafan. Ini kain kafan. Agak repot ya. Ini kain kafan. Kemudian kita bikin popok. Misal begini. Panjang 100, lebar 30. Panjang 100, lebar 30. Ini kok ada ukur-ukurannya, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Cuma ya prakteknya seperti itu, ya. Supaya enggak kurang, supaya enggak kepanjangan, supaya enggak kelebaran, ya nurut ini aja sudah, walaupun enggak ada dalilnya. Enggak sesat insyaallah. Seperti ini, popok, letakkan nanti ini di tengah-tengah nanti ini diletakkan
apa namanya, dubur si mayat. Nah, popok kita letakkan panjang 100, lebar 30. Di tengah-tengah popok ini nanti kita taruh misal kapas yang sudah dikasih minyak wangi. Nanti kan ada beberapa yang kita sumpeli kapas. Ya, dubur, kubul, kalau perlu, kubul perlu, kalau nggak perlu nggak masalah. Kemudian lubang-lubang yang sekiranya itu akan bisa mengeluarkan cairan, hidung, lubang hidung, kemudian mulut, ya, mata, telinga. Sebagian ulama mengatakan telinga, kalau nggak dikasih juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Itu dalam keadaan kapasnya itu sudah dikasih minyak wangi. Tempelkan, ya, di mulut juga ditempelkan, begitu. Baik. Setelah ditempelkan di sini di tengah-tengah, mayat misal begini. Nih lihat, mayat begini. Kan begini, kakinya kan gini nih. Kelihatan nggak sih kalian? Kakinya begini. Ini popok. Ini kaki ya. Udah tarik begini. Set. Nah. Iya, kayak pempes. Kayak pempes begitu. Nah, di bawah sini, di bawah ini udah ada apa namanya? Kapas dan minyak wangi di sini. Begitu. Itu popok, gampang kalau popoknya. Berarti udah ada gambaran ya, sudah ada gambaran cara pasang tali, kemudian cara masang kain kafan begitu, cara ngukurnya juga sama. Dan oh ya, saya lupa, cara memotongnya itu juga ada ilmunya. Jadi potong nggak, potong krek 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 itu lama. Lama, kemudian mengkong juga itu pasti krek, tarik, krek, selesai. Bikin tali juga gitu, krek ujungnya, tarik, krek, kain kafan gitu dia. Mudah, jadi nggak dipotong-potong gitu ya. Itu akan lama dan akan nggak lurus, nggak rapi begitu malah ya. Jadi motongnya begitu. Kemudian sekarang karena yang namanya mayat itu berbagai macam ya, ada yang gemuk ya. Kalau mayat yang kurus itu yang paling mudah, yang paling tidak merepotkan. Jadi antum yang gemuk tolonglah diet. Biar kami itu nggak susah-susah amat gitu loh. Menurut ilmu yang saya tahu ya, pengalaman, biasanya kalau yang berat badannya itu 85 ke atas, 90 sampai 100 ke atas itu yang kain kafannya pasti nggak cukup dia. Dia harus diakali ya, harus diakali. Cara ngakalinya jadi digeser. Kalau yang tadi kita bahas itu kan ditumpuk gini. Ini yang biasa yang tadi kita bahas, mudah ya. Ini mayatnya kurus. Diginikan, ginikan, selesai urusan. Sekarang kita mayat yang 90 lebih beratnya. Ini biasanya kain kafannya harus digeser. Jadi digeser sedikit. Nah, titik pertemuan sini tuh biasanya 50 cm. Kan gini, yang namanya kain kafan itu kan kita beli kain kafan itu panjangnya yang kita ngukur, mau beli berapa meter? 10 meter. Lebarnya udah ada di sananya. Lebar ada yang 90, beli yang paling lebar 115 biasanya. Jangan beli yang 90, kurang. Jamin kurang. Karena saya kemarin beli yang 90 cm lebarnya itu, karena saya kira untuk bungkus santri kan, praktek santri gitu, ternyata kurang. Jadi saya praktek santri kurang. Gitu. Jadi saya ambil yang paling kecil santrinya. Begitu. Sehingga ngakalinya kalau memang betul-betul, jadi beli yang paling lebar ya. 115 itu ada, itu yang insya Allah cukup mudah-mudahan. Nah, ini biasanya menurut teori 50-50 ini. Ya, 50-50. Berarti setengah meter kira-kira. Setelah begini, 1, 2, kain kafan yang ketiga di tengah-tengah. Mudah ya? Yang ini mudah. Begini kira-kira. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ini cukup. Kalau betul-betul sangat gendut sekali, sangat besar sekali, kain kafannya betul-betul nggak cukup, ini cara yang terakhir. Kalau ini nggak cukup juga, wah nggak tahu saya. Jadi ini dimentokin, nggak mentok-mentok begini, nggak terlalu apa namanya, tetap ada ketemu dikit, tapi diusahakan seujung mungkin. Set, begitu. Yang atas agak diginikan, karena yang atas kan kepala itu kan nggak butuh banyak, agak dirapatkan sedikit.
Ini. Paham ya? Ini yang agak rapat, agak yang ciut, yang ini agak lebar. Yang ini tinggal tumpuk atasnya. Set, begitu. Ini kan lebar banget jadinya. Beda kalau yang tadi. Insya Allah cukup yang seperti itu. Baik, kita adzan terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan cara membuat kerudung, baju kurung dan juga sarung untuk wanita. Wallahu taala alam bissawab. Silakan diadzani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan. Kita akan membuat kafan untuk wanita. Yang tadi kita sampaikan, kafan untuk wanita jumlahnya berapa? 5. Kalau 2 kain kafan, maka yang 2 kain kafan sama seperti biasa. Yang 3 kain kafan berikutnya adalah berupa kerudung, baju kurung, dan apa? Sarung. Kerudung, baju kurung, dan juga apa? Sarung. Baik. Sekarang kita akan membuat yang pertama adalah kerudung. Kerudung kita buat itu panjangnya 90 cm. Panjang kerudung itu 90 cm. Berarti kalau kita melihat kain kafan untuk perempuan ini
sepertinya butuh lebih banyak daripada kain kafan untuk laki-laki. Jadi panjangnya itu 90, lebarnya menyesuaikan kain. Lebarnya menyesuaikan kain. Ya, berarti misalnya panjangnya 90 apa? Panjangnya 90, lebarnya menyesuaikan kain. Ini jilbab ya. 90 bagi 2 berapa? 45. 45 berarti tengah-tengah seperti ini. Ya, berarti 45 cm. Diletakkanlah kepala mayat di tengah-tengah seperti ini. Set. Begini kira-kira. Tengah-tengah. Agak susah. Baik, tengah-tengah 40 cm. Kepalanya itu ditaruh tengah-tengah, kemudian dikerudungkan. Gimana cara kerudungkannya? Begini. Repot ya. Selalu gini. Nah, ini kurang. Nah, begini nanti jadinya. Beginilah. Ini kepalanya kelihatan. Ini karena kurang panjang sehingga kurang tadi. Baik, seperti itu caranya. Kalau orang asli, kalau kepala asli mudah, ketutup dia. Itu kerudung. Ya, jadi panjang 90, lebar menyesuaikan kain. Kemudian baju kurung. Baju kurung. Baju kurung itu diukur dari pundak sampai lutut dikali 2. Diukur dari pundak sampai lutut kali berapa? Kali 2. Kenapa kali 2? Nanti kan untuk belakang dan depan. Untuk belakang dan juga apa? Depan. Untuk depan belakang. Untuk depan belakang. Kita praktekkan. Jadi diukur mayat itu dari apa? Dari pundak sampai lutut. Misalnya seperti ini. Dari pundak sampai lutut. Misal segini. Baik. Dikali 2. Berarti kan gini nanti jadinya. Ini untuk depan, ini untuk belakang. Karena dikali 2. Ya, Van, salah ya. Misal pundak sampai lutut segini panjangnya. Ya, berarti dikali 2 nanti ngukurnya. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dilipat dalam keadaan pundak sampai lutut. Begitu. Paham ya? Pundak sampai lutut. Kemudian bikin kerah. Bikin apa namanya? Kerahnya. Sudah seperti ini, kita lipat seperti ini. 10 kali 10 potong. Nanti totalnya kan ketemunya 20 dia. Jadilah baju kurung. Untuk kepalanya masuk di sini nanti. Saya ulangi. Ya, saya ulangi. Baju kurung itu panjangnya dari pundak sampai lutut dikali 2. Setelah selesai kita potong. Sekarang kita akan bikin kerahnya untuk leher dia, masuk kepalanya agar bisa masuk. Ya, caranya ya, kita kan ini udah seperti ini. Kita bikin, jangan dipotong kayak gini nanti nggak rapi, ya. Ditekuk sekali lagi. Set. Nah, nanti panjang 10 ke sini 10 cm, ke bawah 10 cm potong. Jadi 10 kali 10. Jadi nanti ketemunya 20 cm. Itu enggak kelebaran, enggak kesempitan. Menurut yang berpengalaman seperti itu. Nah, selesai. Nanti misalnya kepala mayat di sini. Nanti kita taruhnya begini. Nah, begini. Set. Mayatnya begitu, kepalanya tutup. Nah, keluar kepalanya. Ya. Mudah. Baju selesai. Kemudian sarung. Sarung. Sarung itu ukurannya adalah
lebar badan kali 2,5. Lebar badan kali 2,5. Lebar badan kali 2,5. Lebar badan, ini lebar badan ya, ini lebar badan segini kali 2,5. Lebar badan kali 2,5. Ya, itu untuk kain. Nah, nanti sarungnya biasa ya, mudah kalau sarung. Berarti kalau sarung ya tinggal ditaruh gini nanti, berarti set. Mayatnya di sini, nanti tinggal ditutup gini. Sarung namanya, sudah. Mudah, ya. Mudah seperti itu. Kenapa kok lebar badan kali 2,5? Karena takutnya ini nggak cukup. Kalau seandainya menyesuaikan lebar kain, kalau cukup nggak masalah. Biasanya kurang, biasanya. Karena mayat itu biasanya kalau yang meninggal dunia itu kan yang gede misalnya agak kurang, maka seperti itu teorinya. Ya, teorinya seperti itu. Panjangnya, ya panjangnya menyesuaikan saja. Berarti dari pusar misalnya dari pusar sampai ujung kaki, menyesuaikan. Begitu. Ini nggak ada dalilnya. Ini nggak ada dalilnya. Baik, selesai. Nah, sekarang terakhir, setelah kita selesai semua, maka urutannya naruhnya dulu ya. Yang pertama tali, kita siapkan tali, 7 tali sama kayak tadi ya. Di ujung kepala, kemudian sejengkal berikutnya di leher, kemudian di ujung kaki, sejengkal berikutnya di pergelangan kaki, kemudian tali yang kelima di tengah-tengah badan, kemudian tali yang keenam di dada, tali yang ketujuh di lutut. Tali yang ketujuh di lutut seperti itu. Kalau mau kurang dari itu misalnya 5 tidak masalah ya. Biasanya kalau 7 itu pas dan kenceng dia, rapi dilihat juga bagus. Nah, setelah selesai 7 tali kita tata rapi, kemudian kita letakkan kain kafan, 2 kain kafan yang lebar. Letakkan 2 kain kafan yang lebar. Ya, 2 kain kafan yang lebar. Kemudian setelah itu kerudung. Jangan salah urutan. Kerudung. Ya, kita letakkan kerudung. Kerudung tadi adalah 45 cm. Misal kepalanya di sini. Ya, misal kepalanya di sini. Ya udah, kerudung 45 cm di tengah-tengah begini. Nanti kepalanya di sini. Di tengah-tengah gini. Nanti tinggal ditutup. Ya. Tinggal dipakaikan, mudah kok, cara kayak jilbaban, kayak perempuan jilbaban itu loh, jilbaban yang nggak ada jilbab bikinan sendiri itu, kayak taplak meja itu, kayak anak sekolah itu ya. Kemudian setelah apa tadi? Kerudung ya. Setelah kerudung, baru kita pasang baju kurung. Baju kurung ini kita letakkan di lubangnya, itu kita letakkan di leher. Di tali yang kedua berarti ya. Di tali yang kedua. Begini. Misal tali yang kedua di sini, di lehernya di sini, ya udah kita letakkan di leher sini. Nah. Letakkan di sini. Nanti mayatnya pas narok dipasin dengan lubangnya. Lehernya itu pas dengan lubang ini, lehernya. Lubang yang kita bikin kerahnya itu. Yang terakhir sarung. Ya, udah. Sekarang kita tutup sarung dulu kan gitu. Tutup sarung. Yang kanan dulu baru yang kiri, gitu ya. Setelah sarung tinggal baju kurung, tarik, set. Nah, keluar kepalanya, jilbab. Kain kafan yang sebelah kanan, kiri, tali. Selesai. Udah? Naliknya ada ilmunya juga, nali itu. Ya. Jadi tali yang sekiranya itu tali hidup, tali wangsul namanya. Tali yang ketika ditarik set akan langsung lepas. Karena nanti ketika di kuburan, ketika dimakamkan itu nanti akan dilepas kain kafannya itu, dilepas. Karena takutnya kalau nggak dilepas ngapa? Apa? Takutnya nanti tidak dilepaskan repot. Jadi dilepas dulu kain kafan. Baik. Nalinya kayak mana Pak? Supaya mudah melepasnya itu, nalinya itu di bagian tubuh sebelah kiri. Kan nanti mayatnya madep sini tidurnya.
ini bagian tubuh kanan kan gini nanti mayatnya. Talinya di sebelah kini, di sebelah apa? Kiri. Sehingga nanti ketika mayat udah dimiringkan, plek begini, tinggal tarik, set, 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 selesai. Tutuplah pakai apa namanya? Papaan. Lalu dikubur, diuruk begitu. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo.